Balik lagi bersama gue Mike, dan kali ini kita ganti genre film dulu ya. Karena kemarin-kemarin udah dari film Asia, kali ini kita ganti ke film negara barat. Gantian dulu ya guys. Nah, film kali ini menceritakan kisah seorang murid yang menang banyak dengan salah satu guru cantik dan mantap, layaknya gitar Spanyol, di mana dia berhasil dekat dengan salah satu guru yang juga mengajar di kelasnya tersebut. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Akankah mereka beradu mekanik atau tidak? Yuk kita langsung pencet aja tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Tanpa lama-lama lagi, gue Mike langsung aja menuju video ya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama yang bernama Donnie Burger. Donnie merupakan karakter yang bisa dibilang cukup pintar nih. Dia sangat jago sekali dalam berhitung. Namun ya gitu, Donnie ini anaknya cukup liar dan nakal. Ketika bersama kedua temannya di sekolah, Donnie pengen banget nih punya pacar yang cantik dan juga seksi. Dan dia juga suka sekali dengan wanita yang umurnya jauh lebih tua darinya. Nah, di sini muncullah guru matematika yang sangat aduhai, dan wanita ini bernama Mary. Donnie lalu nyamperin guru tersebut. Dengan tidak ada tata krama, Donnie langsung menggoda Mary dengan mengajaknya berkencan. Karena Donnie ini begitu tidak memiliki akhlak, Mary pun langsung sebel kepadanya dan dia memberi hukuman kepada si Donnie. Nah, ketika Donnie dihukum di ruang gurunya, tiba-tiba guru ini terlihat begitu menantang Donnie untuk melakukan pentas budaya bersamanya nih. Waduh. Ternyata Mary menyimpan rasa keinginan cocok tanam yang sangat besar terhadap bocah laki-laki tersebut, yaitu dengan si Donnie. Perlakuan Mary membuat Donnie terkejut akan hal itu, karena bu guru yang sangat agresif kepada si Donnie. Ia pun langsung diajak untuk melakukan ritual pentas budaya di ruangan si Mary. Dan terjadilah yang diinginkan oleh si Donnie. Pokoknya di balik ruangan tersebut, Donnie mendapatkan segalanya. Apa yang ia inginkan selama ini. Oh my God. Hari pun berganti di mana hubungan Donnie dengan gurunya tersebut semakin erat. Aktivitas mereka pun tidak luput dari ritual adu mekanik bersama. Nah, suatu hari ini pada saat acara sekolah, Mary dan Donnie pun ketahuan sedang beradu mekanik di balik layar. Suara mereka pun terdengar keras sampai ke panggung, hingga akhirnya ketika tirai dibuka, mereka pun ketangkap basah sedang melakukan ritual mantap-mantap, yang mana ia melakukan dengan sangat begitu agresif. Kejadian itu pun membuat seisi sekolah menjadi sangat heboh, karena Donnie bagaikan pahlawan yang bisa menaklukkan sebuah hati guru yang sangat diidam-idamkan. Dia pun mendapatkan apresiasi dari teman-temannya, bahkan tidak hanya teman-temannya, beberapa guru pun memberikan sorakan selamat kepada si Donnie. Nah, dari kejadian itulah Donnie menjadi sangat terkenal. Dari hubungan gelap antara guru dan murid tersebut, Mary pun disidang karena telah melakukan tindakan mantap-mantap dengan muridnya sendiri. Dan ternyata si Mary juga sudah hamil tua. Dan sudah pasti anak yang dikandungnya tersebut adalah anak si Donnie. Akibat dari perbuatan itu, Mary pun dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Dan sebelum masuk ke dalam sel, Donnie berjanji kepada si Mary bahwa dia akan menjaga anak mereka. Dan di sini akhirnya si Mary guru mantap ini harus masuk ke dalam penjara. Berpuluh-puluh tahun kemudian Donnie pun telah beranjak dewasa. Donnie sempat menjadi pemuda yang terkenal di masanya. Donnie juga sempat menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun karena dalam mengelola keuangan dia buruk, akhirnya dia pun tidak lagi memiliki apa-apa. Bahkan anaknya sendiri pun kabur meninggalkan dirinya. Donnie juga memiliki masalah tentang tunggakan pajak senilai kurang lebih $40.000 yang tidak pernah dibayarkannya selama masa hidup. Di sini, salah satu seorang teman Donnie menyarankan untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut. Apabila tidak diselesaikan, maka si Donnie akan bisa dipenjarakan. Namun, untuk mengurangi beban pikiran tersebut, Donnie pun akhirnya pergi ke klub malam untuk menemui teman lamanya. Donnie pun curhat tentang kejadian ini terhadap wanita tersebut, yang mana ia memiliki tunggakan pajak yang sangat nggak masuk akal. Dan wanita itu pun menyarankan Donnie untuk minta tolong dengan anaknya yang bernama Han Solo. Han Solo adalah anak dari hubungan gelap antara Mary dan Donnie yang sempat heboh di masanya. Dan anak mereka telah beranjak dewasa, dan bisa dibilang anak Donnie tersebut memiliki kehidupan yang sangat mapan. Dan dia akan segera melangsungkan pernikahannya dalam kurun waktu lebih 1 minggu ke depan.
Karena memiliki hubungan yang tidak baik antara dia dan anaknya, Donnie pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Ia pun pergi ke stasiun televisi untuk bertemu dengan teman lamanya. Nah, stasiun televisi ini sempat mempopulerkan nama si Donnie pada masanya tersebut, di mana berita heboh pada saat itu tentang hubungan dengan gurunya yang sekarang masih di penjara itu. Teman Donnie yang menjadi seorang produser di sana memiliki ide untuk mengangkat kisahnya kembali, yang mana jika acara tersebut berjalan dengan lancar, maka si Donnie bisa mendapatkan uang senilai $50.000. Untuk mendapatkan itu, Donnie hanya perlu membawa anaknya yaitu Han Solo untuk pergi ke penjara bertemu dengan ibunya yang bernama Mary tersebut, yang dimana nantinya pertemuan itu akan mereka liput secara langsung, karena Donnie hanya memiliki pilihan itu. Untuk menghasilkan uang, mau nggak mau si Donnie pun terpaksa untuk bertemu dengan anaknya. Nah, di sini Han Solo yang akan melangsungkan pernikahan dalam beberapa minggu lagi sedang berkumpul dengan keluarga tunangannya. Nah, tunangannya ini bernama si Jamie, wanita cantik dan mantap. Dan selain itu, di sini juga ada kedua orang tua Jamie, nenek Jamie dan adik kandung si Jamie yang merupakan seorang tentara. Ternyata anaknya Donnie ini yang memiliki nama Han Solo berubah namanya menjadi Peterson. Dia merubah namanya karena dia malu memiliki kisah kedua orang tuanya yang di masa lalu. Dan dia juga mengaku kalau kedua orang tuanya tersebut telah lama meninggal. Nah, tiba-tiba waktu mereka lagi makan bersama, Donnie pun menghampiri si Peter. Nah, si Peter ini bingung gak karuan waktu Donnie datang hampirin dia. Apalagi dia menghampiri pada saat ada keluarga tunangannya tersebut. Agar rahasia tidak terbongkar, Peter pun langsung berdalih kalau si Donnie ini adalah sahabat dekatnya. Donnie memahami apa yang sudah dilakukan oleh anaknya tersebut. Karena paham dengan kebohongan Peter, Donnie pun terpaksa masuk ke dalam sandiwara Peter kalau dia adalah teman dekat si Peter. Nah, pada saat dalam kamar, Peter dan Donnie pun sempat berdebat. Karena bisa dibilang Donnie ini adalah ayah yang sangat buruk dalam mengurus Peter pada saat waktu kecil, sehingga Peter menganggap kalau dia tidak memiliki seorang ayah lagi. Namun di sini Donnie menjelaskan tujuannya mengapa mendatangi Peter. Donnie mengajak Peter untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit-sakitan di dalam penjara. Dan udah pasti si Donnie ini memiliki tujuan terselubung, mengajak si Peter menjenguk ibunya tersebut. Tapi di sini si Peter sempat menolak ajakannya dan tidak peduli dengan ibunya lagi. It's a cocktail party, not a Quiznos opening. Nah, singkat cerita, mereka pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan di rumah itu. Di pesta tersebut, Donnie berhasil menarik perhatian dengan tingkahnya yang sangat konyol. Peter sempat khawatir kalau orang-orang tahu kalau Donnie itu adalah ayah kandungnya. Namun ketika pesta berakhir, Donnie sempat mengajak anaknya ini untuk bercanda dan berusaha agar si Peter mau menerimanya kembali sebagai seorang ayah. Caranya sangat cukup sulit. Nah, ketika pesta pernikahan Peter dan Jamie semakin dekat, mereka pun mengadakan pesta bujang untuk si Peter. Ketika selesai dan akan pulang, Donnie pun mengajak si Peter untuk pergi bersenang-senang ke tempat lain. Dan di sini, hanya saja ketika mereka menghabiskan waktu bersama di malam ini, perlahan Peter pun dapat berdamai dengan keadaan di masa lalunya dan mulai menerima si Donnie sebagai ayahnya kembali. Ketika selesai bersenang-senang, mereka pun pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya Donnie pun terkejut karena si Peter tiba-tiba mendatangi ibunya ke penjara. Di sini sebenarnya Donnie udah gak ingin lagi nih melanjutkan rencananya untuk mengajak Peter menemui ibunya. Karena Donnie tidak ingin Peter menjadi salah paham dengannya, Donnie pun langsung mengejar Peter ke penjara. Nah, pas sampai di penjara, kita dapat melihat Mary, ibu si Peter, masih sangat hangat cuy. Peter, Donnie, dan Mary pun akhirnya dapat mengobrol bersama di tempat ini. Tapi tingkah Mary dan Donnie di masa lalu masih terbawa hingga sekarang nih, yang membuat Peter menjadi agak sedikit geli dengan tingkah laku mereka. Ketika mereka mengobrol dan saling kangen, tiba-tiba suasana pun menjadi kacau ketika tim TV meliput. Peter pun sempat marah kepada si Donnie karena mengira kalau Donnie mendekati dirinya hanya untuk membuatnya datang ke penjara. Dan juga semata-mata hanya karena uang. Donnie pun berusaha menjelaskan semua itu kepada Peter bahwa sebenarnya dia tak lagi memperdulikan hal itu. Dan dia benar-benar sangat sayang kepada si Peter. Dan tidak berniat untuk mengambil keuntungan dari acara TV. Semua penjelasan Donnie pun ditolak oleh si Peter. Dan Peter menjadi sangat kecewa kepada ayahnya. Peter pun langsung mengusir Donnie dari rumahnya. Ketika Donnie akan pergi dari rumahnya, ia tidak sengaja mendengar suara Jamie yang sedang bicara dengan seorang
melalui telepon. Bahwa si Donnie berprasangka Jamie ini sedang teleponan dengan selingkuhannya karena pembicaraan mereka yang sangat mencurigakan. Donnie pun tidak ingin melihat anaknya menikahi wanita yang salah. Ia berniat untuk membongkar hal tersebut. Nah, pas Donnie kasih tahu Peter kalau si Jamie berselingkuh dengan atasannya, Jamie pun menjelaskan semuanya nih kalau dia itu teleponan dengan orang-orang event organizer yang mana akan mengatur pernikahan mereka. Donnie yang merasa kalau dia telah menuduh Jamie dengan tuduhan yang salah, ia pun pergi dari tempat tersebut dengan sangat memalukan. Karena merasa bersalah dengan menuduhnya yang enggak, Donnie pun berniat untuk meminta maaf kepada si Jamie. Dia pun membawakan 2 buah es krim sebagai ucapan permintaan maaf dan mendatangi Jamie ke hotelnya. Nah, pada saat waktu Donnie sampai di pintu kamar Jamie, Donnie pun mendengar suara desahan dari kamarnya tersebut. Karena ia curiga, Donnie pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Jamie melalui jendela. Ketika sampai di balik jendela tersebut, Donnie melihat ada hal yang sangat parah nih. Ternyata si Jamie sedang melakukan ritual mantap-mantap dengan si Cat, adik kandungnya sendiri. Donnie pun langsung masuk ke kamar itu dan menangkap basah perlakuan mereka berdua. Karena Donnie tidak ingin anaknya menikahi wanita yang tidak benar, dia pun berniat akan memberitahu Peter dengan hal yang sebenarnya terjadi. Nah, si Jamie yang takut kalau Peter tidak menjadi nikah dengan dirinya, ia pun memberikan uang sebanyak $50.000 kepada si Donnie sebagai uang tutup mulut. Ya, karena si Donnie juga butuh uang, mau gak mau dia menerima uang tersebut. So it's real. Oh my god. Nah, esok harinya, ketika pernikahan mereka akan berlangsung, Donnie pun mendatangi acara tersebut dan memberitahunya apa hal yang sebenarnya terjadi. Walau dia sangat membutuhkan uang tersebut, Donnie lebih memilih untuk memberitahu fakta sebenarnya kepada si Peter. Dan dia berubah pikiran untuk menolak uang yang diberikan oleh si Jamie. Karena ketika Peter mengetahui apa yang telah dilakukan oleh si Jamie dan Cat, Peter pun spontan membatalkan acara pernikahan mereka. You can tell me. Friend. He's my father. Do you know how gross that sounds? Shut. Dia menjadi sangat jijik dan begitu kecewa dengan orang yang sangat dia cintai. Keburukan Cat dan Jamie pun telah diketahui semua orang yang ada di sana. Peter dengan nama asli Han Solo, ia pun pergi bersama ayahnya dari tempat itu. Dan keluarga Jamie benar-benar sangat kacau di situ. Akhirnya, Peter kembali menggunakan nama Han Solo sebagai nama yang telah diberikan ayahnya pada waktu kecil. Ia pun menerima kembali Donnie sebagai ayah kandungnya. Dan di sini hubungan mereka pun kembali erat dan 3 tahun lagi si Mary akan bebas dari penjara. Hidup mereka akan semakin lengkap. Donnie pun akhirnya terbebas dari tunggakan pajak dan hidupnya kembali tenang bersama anaknya dan istrinya yaitu Mary, guru matematika yang berhasil membuat heboh dunia. Dan akhirnya film pun selesai. Nah, itulah akhir dari film That's My Boy. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye bye.